menerima kesempatan ini untuk membacakan karya beliau. Sebenarnya tongkrongannya mungkin agak berbeda ya, orang berwokan baca Sajak Sapardi. Rasa yang lain. Tentang mahasiswa yang mati 1996. Aku mencintainya sebab ia mati ketika ikut rame-rame hari itu. Aku mengenalnya hanya dari koran. Tidak begitu jelas memang kenapanya atau bagaimananya. Bukankah semua demikian juga? Tetapi rasanya cukup alasan untuk mencintainya. Ia bukan mahasiswaku. Dalam kelas mungkin saja ia suka mengantuk atau selalu tampak sibuk mencatat, atau diam saja kalau ditanya. Atau sudah terlanjur bodoh sebab ikut saja setiap ucapan gurunya. Atau malah terlalu suka membaca sehingga semua guru jadi asing baginya. Dan tiba-tiba saja, begitu saja, hari itu ia mati. Begitu berita yang ada di koran pagi ini. Atau entah kenapa aku mencintainya karena itu. Aneh. Koran ternyata bisa juga membuat hubungan antara yang hidup dan yang mati yang tak saling mengenal. Siapa namanya mungkin sudah disebut di koran, tapi aku tak ingat lagi. Dan mungkin juga aku tak perlu peduli. Ia telah mati hari itu dan ada saja yang jadi ribut. Di negeri orang mati, mungkin ia sempat merasa was-was akan nasib kita yang telah meributkan mahasiswa mati. Yang pertama, sajak yang kedua, ketika jari-jari bunga terbuka. Ketika jari-jari bunga terbuka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut, kabut cahaya. Di langit menyisih awan hari ini. Di bumi meriap sepi yang purba. Ketika kemarau terasa ke bulu-bulu mata, suatu pagi di sayap kupu-kupu, di sayap warna, suara burung-burung di ranting-ranting cuaca, bulu-bulu cahaya, betapa parah cinta kita, mabuk berjalan di antara jerit bunga-bunga reka. Yang kedua, pada suatu pagi hari. Pada suatu pagi hari, ia ingin sekali menangis. Sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu. Ia ingin pagi itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi agar ia bisa berjalan sendiri saja. Sambil menangis dan tak ada orang yang bertanya kenapa. Ia tidak ingin menjerit-jerit, berteriak-teriak, mengamuk, memecahkan cermin, membakar tempat tidur. Ia hanya ingin menangis lirih saja sambil berjalan sendiri dalam hujan rintik-rintik di lorong sepi pada suatu pagi. Semoga tidak salah. Sajak berikutnya, kuhentikan hujan. Kuhentikan hujan. Kini matahari merindukanku, mengangkat kabut pagi perlahan. Ada yang berdenyut dalam diriku, menembus tanah basah. Dendam yang dihamilkan hujan
dan cahaya matahari. Tak bisa kutolak matahari, memaksaku menciptakan bunga-bunga. Sajak berikutnya. Hujan bulan Juni. Beberapa kali dalam bulan Juni ini hujan, dan ini cocok kayaknya. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Sajak terakhir dari buku ini, kita dengarkan sama-sama, kata Pak Sapardi pintanya. Sajak aku ingin, pasti kalian menghafal di sini. Saya juga memaksudkan ini untuk seseorang yang akan masuk ke dalam hidup saya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sajak terakhir dari ayat api, sajak terakhir. Ini kata Pak Sapardi sudah dijadikan musik klasik oleh siapa penyanyi kita? Ananda Soekarlan. Ananda Soekarlan, ya, sudah diaransemen dengan baik. Yang paling menakjubkan. Yang paling menakjubkan di dunia yang fana ini adalah segala sesuatu yang tak ada. Soalnya kita bisa membayangkan apa saja tentangnya, menjadikannya muara bagi segala yang luar biasa. Kita bisa membayangkannya sebagai jantung yang letih, yang dindingnya berlemak, yang memompa sel-sel darah agar bisa menerobos urat-urat yang sempit, yang tak lagi lentur. Kita bisa membayangkannya sebagai bola mata yang tiba-tiba tak mampu membaca aksara di dinding kamar periksa seorang dokter ketika ditanya, apa yang Tuhan lihat di sana? Kita bisa membayangkannya sebagai lidah yang tiba-tiba dipaksa menjulur agar bisa diperiksa apakah kemarin atau tahun lalu atau entah kapan pernah mengucapkan suatu dosa, entah apa. Sungguh yang paling menakjubkan di dunia kita ini adalah segala sesuatu yang tak ada. Soalnya, kita boleh menyebut apapun yang kita suka tentangnya, sementara orang berhak juga menganggap kita gila. Assalamualaikum.